Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifansyah Gema Samudra dari kelas 11-8. Di sini saya akan mewawancarai Rehan Cahya Saweru dari kelas 6. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang proklamasi. Apa sih itu proklamasi? Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah pernyataan resmi yang menandai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi ialah I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Sayuti Melik, Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda, dan golongan muda. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama. Mengapa tanggal 17 Agustus 1945 dipilih sebagai hari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Karena Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi pada tanggal tersebut menandai kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Pertanyaan kedua. Siapa saja tokoh utama dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Soekarno dan Muhammad Hatta. Ketiga dan terakhir. Apa isi pokok dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nito Bintang Pratama dari kelas 11-8 dan saya mau mewawancarai Sukman Jari Wisnuwardana kelas 2. Kali ini saya mau mewawancarai dan menanyakan pendapat mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, siapa saja yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan? Saya akan jawab. Yang menandatangani proklamasi kemerdekaan adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan pertanyaan kedua, apa nama kelompok pemuda yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Golongan muda yang terdiri dari Sukarni, Bigana, dan Kairo Saleh. Dan pertanyaan terakhir, apa isi pokok dari teks proklamasi kemerdekaan? Isi pokoknya adalah menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusron Jaja Pratama dari kelas 11-8 dan bersama Saya Dani Mas Adiantah dari kelas 11. kali ini saya akan mewawancarai dan menanyakan pendapat mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latar belakang yang mendorong bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Coba jelaskan secara singkat saja. Latar belakang utamanya adalah terjadi penjajahan yang berlangsung sangat lama, terutama oleh Belanda dan Jepang. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan sehingga muncul semangat nasionalisme dan keinginan kuat untuk merdeka. Selain itu, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Kira-kira seperti itu, Kak. Lalu dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia itu kan ada seperti BPUPKI juga yang berkontribusi. Ya, kira-kira gimana kontribusinya terhadap proses kemerdekaan Indonesia? Kontribusi utama BPUPKI adalah merancang dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila. Menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, hal ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan negara Indonesia setelah merdeka pada 17 Agustus 1945. Baik, lalu dalam BPUPKI itu kira-kira kan pasti ada tokoh penting yang mencolok ya. Siapa saja menurutmu tokoh yang penting yang terlibat dalam BPUPKI dan apa perannya? Kurang lebih tokoh penting dalam BPUPKI antara lain Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widoyoningrat sebagai ketua. Mereka aktif dalam sidang-sidang BPUPKI merumuskan dasar negara dan arah masa depan Indonesia. Baik, terima kasih dari wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fitri Yuniar Saputra dari 11-8 absen 32. Perkenalkan nama Anda. Perkenalkan, nama saya Aldiasa Tari Sabudin dari kelas 10-6. Oke, langsung saja pertanyaan pertama.
bagaimana generasi muda sebaiknya menghargai dan mengisi kemerdekaan? Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaannya. Generasi muda sebaiknya menghargai kemerdekaan dengan memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan mengenang jasa para pahlawan. Mereka juga dapat mengisi kemerdekaan dengan satu mengembangkan potensi diri dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan kedua. Menurut Anda, mengapa proklamasi 17 Agustus 1945 sangat penting bagi bangsa Indonesia? Proklamasi 17 Agustus 1945 sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena menyatakan kemerdekaan, membangun identitas bangsa, menginspirasi perjuangan, dan menjadi tonggak sejarah. Pertanyaan terakhir, menurut Anda bagaimana pengaruh proklamasi terhadap perjuangan kemerdekaan di daerah-daerah lain di Indonesia? Proklamasi 17 Agustus 1945 memiliki pengaruh besar terhadap perjuangan kemerdekaan di daerah-daerah lain di Indonesia karena menginspirasi perjuangan, meningkatkan kesadaran nasional, mengkoordinasikan perjuangan. Baik, demikian wawancara sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai tentang sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renanda Kartika dari kelas 11-8. Dan perkenalkan, nama saya Mahesa Putra dari 10-6. Langsung aja pertanyaannya. Yang pertama, apa latar belakang yang mengharuskan para tokoh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945? Satu, latar belakang utama adalah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II setelah pengorbanan Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945. Dua, karena BPUPKI memberikan ruang bagi tokoh bangsa untuk menyusun dasar negara. Pertanyaan kedua, mengapa BPUPKI dianggap sebagai langkah awal menuju kemerdekaan Indonesia? Karena BPUPKI memberikan ruang bagi tokoh bangsa untuk menyusun dasar negara dan bentuk pemerintahan. Pertanyaan ketiga, bagaimana reaksi rakyat Indonesia dan respon dunia internasional mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka? Reaksi rakyat sangat gembira dan antusias menyambut kemerdekaan mereka, mengibarkan bendera merah putih, mengambil alih kantor-kantor Jepang, dan berjuang mempertahankan kemerdekaan. Baik, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abraham Muhammad Fatir dari kelas 11-8. Dan di sini kami akan mewawancarai tugas sejarah tentang sejarah bangsa Indonesia. Dan di sini dengan adik kelas 10. Atarik Wahri Pratama, kelas 10. Dan saya akan memberikan pertanyaan kepada Anda. Pertanyaan pertama, apa dampak dari peristiwa Rengas Dengklok terhadap proses proklamasi kemerdekaan Indonesia? Peristiwa Rengas Dengklok pada akhirnya mempercepat terselenggaranya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, pertanyaan kedua, menurutmu mengapa organisasi BPUPKI sangat penting bagi rakyat Indonesia? Organisasi BPUPKI sangat penting bagi rakyat Indonesia karena menjadi landasan awal dalam mempersiapkan dan membentuk negara merdeka. Dan pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana reaksi rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan dengan penuh antusiasme dan bangga. Beberapa negara mendukung kemerdekaan Indonesia, sementara negara lain menolak atau belum mengakui kedaulatan Indonesia. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Rangga Arwana dari kelas 11-8 dan Saya Dawa Fikri Noval dari 10-8. oke, di sini saya akan mewawancarai tentang sejarah bangsa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tokoh utama dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah R. Soekarno dan Dr. R.S. Muhammad Hatta. Ya, lanjut pertanyaan nomor 2. Apa itu Budi Utomo dalam perannya dalam sejarah Indonesia?
Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia di Batavia. Oke, lanjut pertanyaan nomor 3. Apa makna penting dalam Sumpah Pemuda tahun 1928? Sumpah Pemuda yang dideklarasi pada 28 Oktober 1928, Indonesia untuk bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Clara Safira Divana, absen 7 dari kelas 11-8. Di sini saya bersama. Perkenalkan nama saya Angelika Agnes Gracia Anderson dari kelas 10-6. Nah, di sini saya akan mewawancarai dan memberikan beberapa pertanyaan mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu langsung aja pertanyaan pertama. Menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia, terbentuklah PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 yang merupakan lanjutan dari hasil pekerjaan dari BPUPKI. Nah, apa tujuan terbentuknya PPKI untuk bangsa Indonesia? Sebenarnya PPKI dibentuk untuk menarik simpati golongan atau tokoh-tokoh di Indonesia supaya bersedia untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1943. Namun, PPKI juga ditugaskan untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua. Sebelum proklamasi, ada juga peristiwa Rengas Dengklok, dikenal dengan peristiwa penculikan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang dilakukan golongan muda. Apa dampak dari peristiwa Rengas Dengklok terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Peristiwa Rengas Dengklok mempercepat proses proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah peristiwa tersebut, golongan tua dan golongan muda sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan dari Jepang. Kesepakatan ini mempengaruhi pada pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu pertanyaan ketiga, setelah peristiwa Rengas Dengklok, para tokoh mulai merumuskan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maida. Apa alasan memilih Rumah Laksamana Maida sebagai tempat perumusan naskah proklamasi? Rumah Laksamana Maida dipilih karena beliau adalah kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta yang memiliki hubungan baik dengan para tokoh bangsa Indonesia. Selain itu, rumahnya cukup aman dan strategis untuk mengadakan pertemuan tersebut. Maida juga dikenal simpatik terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dan bersedia memberikan fasilitas bagi para pemimpin bangsa Indonesia. Nah, sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aladina Sofia Putri dari kelas 11-8. Hadirnya saya di sini untuk melakukan wawancara sejarah mengenai seputar proklamasi kemerdekaan. Sebelumnya perkenalkan, saya bernama saya Almada Syafira India dari kelas 11. Oke, langsung saja. Jadi
sebelumnya di sini saya Aldiansyah Yanur Saputra, kelas 11-8, ingin menyelesaikan tugas dari Biologi, Sejarah, Wawancara adik kelas. Baik, bisa diperkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Wafid dari kelas 27. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Mas Akbar, apakah tahu tentang proklamasi? Ya, tahu. Bisa tolong jelaskan latar belakangnya? Karena latar belakangnya Jepang menyerang kepada sekutu dan Indonesia langsung mengambil kesempatan untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Baik. Kemudian untuk soal yang kedua, coba Mas Akbar sebutkan beberapa tokoh saja yang terlibat dalam proklamasi. Pertama, Insinyur Soekarno. Kedua, Muhammad Hatta. Ketiga, Laksamana Maeda. Dan untuk soal yang terakhir, apa makna dari teks proklamasi bagi bangsa Indonesia? Proklamasi memiliki makna yang penting, yaitu sebagai lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka. Baik, cukup. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat video wawancara seputar proklamasi untuk memenuhi tugas sejarah saya dari Biologi. Oke, kita mulai. Sebelumnya saya Iqbal Febri Permana dari 11-8. Saya Loris Kuna Azima dari 10-3. Langsung saja, mari kita mulai. Kira-kira apa adik tahu latar belakang yang mendorong bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Latar belakang utamanya yaitu ketika Indonesia dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Di situ rakyat Indonesia mengalami penderitaan sehingga rakyat Indonesia ingin meningkatkan rasa nasionalismenya dengan melawan para penjajah. Dan saat Jepang mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua, akhirnya Indonesia mengambil kesempatan tersebut untuk merumuskan kemerdekaannya. Lalu dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia itu kan ada seperti BPUPKI yang berkontribusi ya. Kira-kira gimana kontribusinya terhadap kemerdekaan Indonesia? Kurang lebih mereka membuat dasar negara seperti Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila yang menjadi fondasi penting dalam pembentukan negara Indonesia setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik, dalam BPUPKI itu kira-kira kan pasti ada tokoh penting yang mencolok ya. Siapa saja menurutmu tokoh penting yang terlibat dalam BPUPKI dan apa perannya? Ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Wedioningrat sebagai ketua. Mereka membantu dalam membuat dasar negara dan juga membantu dalam masa depan Indonesia. Baik, terima kasih. Kira-kira segitu saja wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersedia saya di sini yaitu akan melaksanakan tugas wawancara yaitu untuk memenuhi mapel sejarah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Navandal Kafira Madani dari kelas 11-8. Saya Nikosa Nini Kirana Putri dari kelas 10-1. Jadi kita langsung saja mulai pada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, sebelum Indonesia merdeka, dahulunya negara ini adalah negara jajahan dari beberapa negara seperti Jepang dan Belanda. Namun karena kegigihan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah, maka hal tersebut berhasil ditaklukkan. Pertanyaannya, menurut pendapatmu apa strategi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah? Strategi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melawan penjajah yaitu seperti perlawanan fisik seperti perang Diponegoro, pertempuran Agrawal, peristiwa Banyuwangi Api, dan peristiwa 10 November. Lalu dibentuknya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Industri College untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian adanya penyampaian usulan dalam diskusi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemerdekaan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Kemudian sebelum Indonesia merdeka juga terdapat peristiwa Rengas Dengklok yang diberi maksud sebagai pengasingan golongan tua. Pertanyaannya, yang kamu tahu siapa saja kan tokoh yang diasingkan dan berikan alasan mengapa peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi. Tokoh yang diculik Rengas Dengklok itu antara lain adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka diasingkan karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan
orang tua ingin untuk mendiskusikannya terlebih dahulu bersama dengan PPKI. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir, setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, pertanyaannya, menurut pendapatmu sebagai pelajar, hal apakah yang menjadi tantangan terbesar seluruh warga negara Indonesia dalam menjaga nasib bangsa ke depannya dan berikan solusi yang tepat akan hal tersebut? Tantangannya antara lain adalah hilangnya rasa persatuan dan persaudaraan, seperti rasa kesenjangan sosial, intoleransi, dan kurangnya kesadaran untuk membela negara. Solusinya adalah dengan memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan kesadaran bela negara, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Demikian wawancara saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosan Muhammad Akbar, kelas 11-8 dan bersama Rainanda kelas 10-6. ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang proklamasi. Jadi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada pukul 10.00 waktu standar Tokyo pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di Jakarta. Syairul Basri yang bekerja pada kantor propaganda Jepang mencari rumah yang berhalaman luas, rumah Pegangsaan Timur 56 milik orang Belanda ditukar dengan rumah lain di Jalan Lembang. Akan mewawancarai dan menanyakan pendapat mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan pertama, apakah kamu tahu tentang proklamasi? Coba jelaskan sedikit tentang proklamasi. Proklamasi adalah pernyataan resmi tentang kemerdekaan suatu negara. Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia ke-11 dan keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Ya. Terus pertanyaan kedua, kapan dan di manakah proklamasi dibacakan? Proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, terus nomor 3, sebutkan latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latar belakang proklamasi Indonesia adalah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Ya, sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Fadila dari kelas 11 dan di sini saya dengan adik kelas saya bernama Saya Rifata dari kelas 7. Jadi di sini saya ingin mewawancari adik kelas saya dan memberikan sedikit pertanyaan mengenai sejauh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, diculik dan dibawa ke kediaman resmi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, menurutmu, apa yang melatar belakang alasan para pemuda membawa isu kemerdekaan Muhammad Hatta dan memakai baju kemerdekaan? Untuk mendasar kedua tokoh proklamator yaitu Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena di situ sedang ada kekuasaan dan para pemuda khawatir nanti akan diambil alih oleh Belanda. Oke, istilah yang Bapak itu karakternya mulai menunjukkan dalam proklamasi. Bagaimana proses penulisan naskah proklamasi itu berlangsung? Penulisan naskah proklamasi dilaksanakan di Pemakaman Indonesia. Naskah tersebut ditulis tangan oleh Soekarno atas pemikiran dari ketiga tokoh penting yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian diketik oleh Salim. Lalu, apa menurutmu proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Proklamasi sangat penting karena proklamasi adalah awal lahirnya bangsa Indonesia yang berdaulat dan merdeka. Terima kasih banyak ya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Tri Prabowo dari absen 14 dari kelas 11-8. Kali ini saya akan mewawancarai adik kelas yang tugasnya dari Buruki. Perkenalan, nama kamu siapa? Nah, kan nama saya Fikri Suara dari kelas 4. Baik, kita mulai dari sini ya Bu. Apa yang kamu ketahui tentang proklamasi?
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah pengumuman resmi tentang kemerdekaan negara Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Nomor 1. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertanyaan kedua, siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan dan pembacaan teks proklamasi? Tokoh-tokoh yang terlibat meliputi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sayuti Melik, dan beberapa tokoh muda lainnya. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa yang terjadi jika PPUPKI tidak pernah ada? Tanpa BPUPKI, Panitia 9, Piagam Jakarta, bahkan PPKI mungkin tidak akan pernah terbentuk. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya Adelia Laura Olena dari 11 Absen 2 akan melakukan wawancara mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam tugas sejarah Benalukis. Di sini ada narasumber saya yang bernama, perkenalkan, nama saya Bintus Azura Aulia Hidayat dari kelas 10-7. Nah, di sini tuh saya akan melakukan wawancara dengan adik Betis ini untuk bertujuan kita tuh tahu bagaimana sih pendapat proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dalam orang lain itu. Jadi menurut adik, apa sih makna penting proklamasi kemerdekaan bagi rakyat Indonesia? Kalau menurut saya, makna penting proklamasi adalah mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan penyiksaan yang dilakukan oleh para kolonial. Terus proklamasi juga menjadi persatuan bangsa yang terdiri atas suku, budaya, dan agama yang membentuk komunitas nasional yang kuat. Jadi melihat pertanyaan kedua, bagaimana para golongan muda dan tua dalam melakukan inisiasi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kalau saya, golongan tua itu menginginkan proklamasi dilakukan secara terstruktur dan mendapat pengakuan dari pihak luar. Sementara golongan muda berbanding kebalik pendapatnya, yaitu golongan muda segera ingin memandangkan proklamasi tanpa menginginkan persetujuan dari pihak luar. Nah, kedua perbedaan pendapat itu menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dan mendesak agar mereka berdua itu segera mengumandangkan proklamasi dengan secepatnya. Jadi untuk yang pertanyaan terakhir atau yang ketiga ini, bangsa Indonesia kan setelah diproklamasikan kemerdekaan mengalami perjuangan lagi nih. Jadi mengapa Indonesia juga memilih jalur diplomasi dalam mempertahankan perjuangannya untuk kemerdekaan? Karena pada saat itu bangsa Indonesia belum kayak jauh dari kata sempurna, dari berbagai bidang. Terus bangsa Indonesia itu juga tidak mampu mengadili atau melawan Belanda dengan menggunakan kekuatan fisik saja. Hal ini dapat mengurangi korban jiwa, terus menjaga perdamaian serta mendapat simpati dari dunia. Jadi mungkin sekian wawancara dari kami. Ya, kurang lebihnya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memberikan wawasan terlebih dahulu sebelum memulai wawancara kepada kelas 10. Yang pertama adalah proklamasi merupakan momen bersejarah dalam kemerdekaan Indonesia. Momen ini sangat sakral dan juga menjadi momentum yang bersejarah bagi Indonesia hingga sekarang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 luput dari peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda menculik Soekarno-Hatta untuk mendesak agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, media komunikasi dan informasi menyebarluaskan berita tersebut dari kancah nasional hingga internasional. Contohnya seperti koran, radio, lalu ada penyebaran langsung atau secara lisan. Terima kasih. Halo, di sini aku mau wawancara kamu untuk memenuhi tugas sejarah dari BUI. Perkenalin dulu, aku Nabila Nainafia dari SMA 2 kelas 8. Nanti aku mau wawancara kamu tentang seputar proklamasi kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Nazara Fitrina dari kelas 10-2. Jadi kita ke pertanyaan yang pertama ya. Menurutmu, bagaimana peran media dan komunikasi dalam mempengaruhi proses kemerdekaan Indonesia? Dan apa implikasinya bagi masyarakat Indonesia saat ini? Menurut saya, media dan informasi bagi kita pada zaman penjajahan yaitu sebagai informasi bahwa Indonesia telah merdeka. Melalui radio dan koran kita bisa menyebarluaskannya mulai dari kota sampai ke pelosok, hingga masyarakat luar atau negara lain juga tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Implementasi bagi masyarakat Indonesia yaitu bisa membangun dan mendorong persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia melalui media dan Jawaban sudah bagus ya. Sudah betul juga. Lanjut pertanyaan kedua, jelaskan yang kamu ketahui tentang BPUPKI. Apakah dengan pembentukan BPUPKI efektif dalam persiapan kemerdekaan Indonesia? Ya, menurut saya BPUPKI adalah badan penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini berperan sebagai membahas dan merumuskan konsep-konsep dasar negara yaitu Pancasila. BPUPKI ini menurut saya efektif karena kita sebagai masyarakat atau tokoh-tokoh bangsa Indonesia bisa mempersiapkan atau membuat konsep-konsep dasar negara seperti Pancasila. Betul banget jawabannya, karena BPUPKI memang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa Rengas Dengklok? Bagaimana pendapatmu tentang tindakan yang dilakukan golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklok? Rengas Dengklok adalah peristiwa yang terjadi pada 16 Agustus 1945 oleh golongan muda seperti Khairul Saleh dan Sukani yang mewakili Insinyur Soekarno dan Hatta Rengas Dengklok Karawang. Tujuan dari kegiatan ini adalah golongan muda Indonesia golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa adanya semangat dan keberanian golongan muda yang ingin segera memerdekakan Indonesia. Jawabannya sangat bagus. Sekian, terima kasih. Itu dia wawancara saya dengan Nazara tentang seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih sudah menjadi narasumber saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifasari Junata, nomor absen 31, kelas 11 menunjukkan pertanyaan kepada Syahina, kelas 10. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang menandai kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Proklamasi ini dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Teks proklamasi yang singkat dan padat ini mengatakan bahwa Indonesia telah merdeka dan bebas dari penjajahan, serta menandai awal perjalanan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Di mana proklamasi dibacakan? Dua, kapan proklamasi dibacakan? 17 Agustus 1945. Yang terakhir, siapa yang membacakan proklamasi? Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Indonesia. Sekian pertanyaan saya untuk Syafina. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sarika Syafulin dari kelas 8 absen 29. Jadi di sini aku mau wawancara adik kelas aku untuk mengetahui seberapa jauh sih wawasan mereka tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yuk intip. Memasuki wawancara, saya di sini akan memberikan wawasan terlebih dahulu. Peristiwa Rengas Dengklok dan proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak luput dari perjuangan tokoh golongan muda seperti
Ahmad Subarjo, Khairul Saleh, dan golongan tua seperti Soekarno dan Hatta. Kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak penting dalam sejarah untuk membuka peluang kepada Indonesia untuk menentukan nasib mereka sendiri dan membangun masa depan mereka sendiri. Terima kasih. Oke, jadi sebelum masuk ke pertanyaan, boleh perkenalan dulu ya. Hai, nama saya Safira Dwi Abdulhadi dari kelas 10. Oke, masuk pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih dinamika Soekarno dan Hatta dengan golongan muda pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia? Hatta dengan golongan muda, sejumlahnya golongan muda sangat bersemangat dan ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno-Hatta lebih dari golongan tua lebih berhati-hati dan ingin memastikan agar proklamasi kemerdekaan tersebut dapat diterima oleh semua masyarakat. Oke, lanjut pertanyaan nomor 2. Apa sih peran atau pengaruh dari golongan muda, terutama Khairul Saleh dan Ahmad Subarjo pada saat kemerdekaan Indonesia? Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh merupakan golongan muda. Ahmad Subarjo berperan sebagai penasihat antara Soekarno dengan golongan muda, sedangkan Khairul Saleh berperan menekan Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Oke, pertanyaan ketiga terakhir nih ya. Jadi apa sih reaksi atau respon dari berbagai negara terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jepang pada saat proklamasi dibacakan belum menyerah, dan sekutu terutama Belanda pada saat itu belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia selalu berusaha agar dunia internasional dapat menerima dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke guys, jadi itu adalah seputar pertanyaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menambah wawasan kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Daryani dari kelas 11-8. Tujuan saya hari ini di sini untuk mewawancarai adik kelas tentang seputar kemerdekaan Indonesia yang dikasih tugas oleh Bu Luki. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Syafi'ah Zahra dari kelas 10-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan wawasan terlebih dahulu sebelum wawancara dengan adik kelas. Jadi hari itu 17 Agustus 1945 menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Setelah berabad-abad penjajahan, Indonesia akhirnya merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kata-kata proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno menjadi simbol kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya kepada dunia. Nah, lanjut aja langsung ke pertanyaannya. Kamu tahu tentang BPUPKI kan? Nah, kamu tahu nggak tujuan dari BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang? Menurut saya, alasan Jepang membentuk BPUPKI karena posisinya terdesak oleh Perang Asia Pasifik. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut kamu, bagaimana sih proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan sebagai pelajaran dan inspirasi bagi generasi muda Indonesia saat ini? Menurut saya, pentingnya persatuan dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Lanjut pertanyaan nomor 3. Nah, sebelum Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Kamu tahu nggak di mana peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi? Terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 yang melibatkan Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 Agustus 1945, Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Hal tersebut menghasilkan kekosongan kekuasaan yang dapat dipergunakan untuk Ir Soekarno dan Muhammad Hatta mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, kita mengetahui peristiwa di mana para pemuda menolak Soekarno-Hatta dalam rencana untuk menunggu PPKI dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dari sisi pihak pemuda, mereka sangat ingin Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin, yang murni untuk rakyat Indonesia, bukan sekedar formalitas dunia. Untuk yang terakhir, demi mendapatkan pengakuan internasional bahwa Indonesia dapat merdeka dari para penjajah, salah satu kunci keberhasilannya bekerja sama dalam geopolitik dengan negara luar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salina Manik dari kelas 11-8 dan saya Windan Marisati dari kelas 2. Di sini saya akan mewawancarai Mbak Windan tentang pendapatnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Pertanyaan pertama, mengapa para pemuda menolak rencana Soekarno-Hatta untuk menunggu PPKI dalam memproklamasikan kemerdekaan? Dan apa resiko yang mereka lihat jika kemerdekaan dimiliki oleh Jepang? Jadi para pemuda menolak rencana tersebut karena mereka menyadari bahwa situasi politik pada saat itu sangat besar. Jepang telah menyerah kepada sekutu dan kekuasaan di Indonesia sedang dalam kekosongan. Jika proklamasi dilakukan lewat PPKI, maka kemerdekaan Indonesia bisa dianggap sebagai buatan atau bagian dari Jepang. Dan ini pastinya akan melemahkan posisi Indonesia di mata dunia dan bisa dimanfaatkan oleh Belanda atau sekutu untuk kembali menjajah. Jadi pemuda ingin kemerdekaan yang benar-benar murni dari rakyat Indonesia, bukan sekedar baik, terima kasih. Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, bagaimana bangsa Indonesia menyikapi kekosongan kekuasaan dan tantangan dari pihak asing dalam membentuk pemerintahan sendiri? Jadi setelah proklamasi, Indonesia menghadapi tantangan yang besar. Tidak ada suatu pemerintahan yang sah, kekuatan asing seperti Jepang dan sekutu masih ada di Indonesia. Namun para pemimpin segera bertindak cepat dengan membentuk pemerintahan sendiri. Sementara menyusun konstitusi atau UUD 1945 dan membentuk lembaga negara seperti Komite Indonesia Nasional. Jadi setelah proklamasi, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar, seperti tidak ada struktur pemerintahan yang sah, kekuatan asing seperti Jepang dan sekutu masih ada di Indonesia. Namun para pemimpin segera bertindak cepat dengan membentuk pemerintahan sementara dan membentuk lembaga negara seperti Komite Indonesia Pusat atau KMIP. Dan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya mampu memproklamasikan kemerdekaan, tetapi juga siap mengelola negara secara mandiri. Lalu tantangan dari Jepang dan sekutu dapat disikapi dengan kombinasi perjuangan bersenjata dan diplomasi. Konteks geopolitik internasional, mengapa pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara lain sangat penting bagi 17 Agustus 1945? Dan bagaimana strategi diplomatik dimanfaatkan untuk mewujudkannya? Jadi, pengakuan internasional sangat penting untuk memperkuat Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Tanpa pengakuan ini, negara-negara lain bisa mengabaikan kemerdekaan Indonesia dan menganggap Belanda masih berhak atas wilayah ini. Lalu karena itu, para pemimpin Indonesia seperti Sultan Syahrir dan Abdul Salim menjalankan strategi diplomasi aktif ke negara-negara Arab, India, bahkan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pendekatan ini bertujuan membangun citra Indonesia sebagai negara yang sah, damai, dan pantas untuk diakui. Lalu diplomasi juga menjadi alat untuk menghadapi konflik bersenjata dan membuka jalan bagi perundingan penting seperti Linggarjati dan Renville. Baik, terima kasih atas jawabannya dan waktunya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Firdaus dari kelas 11-8. Di sini saya ingin mewawancarai adik kelas untuk memenuhi tugas Buluki yaitu sejarah. Terima kasih. Halo, perkenalkan aku Salsa dari kelas 11-8. Di sini aku ada tugas dari Buluki untuk mewawancarai salah satu adik kelas. Aku minta tolong kamu buat jawab pertanyaan dari aku ya. Jadi soal yang pertama itu kan apa arti proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kan pernah dijajah oleh Belanda selama lebih dari 300 tahun yang menyebabkan penderitaan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Setelah itu kan rakyat Indonesia telah siap untuk memperjuangkan kemerdekaannya dengan adanya kegerakan nasional yang kuat dan kesadaran akan hak-hak rakyat. Proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya dan memulai perjalanan menuju negara yang berdaulat dan mandiri. Jadi, pertanyaan yang pertama, apa itu arti proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Menurut saya, proklamasi menandai awal dari kemerdekaan bangsa Indonesia dan awal
dari terbentuknya negara Indonesia yang merdeka. Kemudian soal yang nomor 2 itu kan tentang peristiwa Rengas Dengklok dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu tuh terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan proklamasi. Oleh karena itu, peristiwa Rengas Dengklok memiliki makna yang tersendiri bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok juga tidak hanya menjadi nama bagi sebuah tempat, melainkan menjadi saksi bisu perjalanan dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran Rengas Dengklok dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan atau pengamanan yang dilakukan oleh keluarga dari golongan tua seperti khususnya seorang Soekarno Hatta untuk mengamankan tokoh tersebut dari pengaruh Jepang. Dan yang terakhir itu ada latar belakang mengenai menyusun teks proklamasi. Itu melibatkan beberapa faktor penting yang dapat mendorong para pemimpin bangsa untuk meresmikan kemerdekaan Indonesia. Jadi latar belakang dari penyusunan teks proklamasi yaitu adanya peristiwa Rengas Dengklok yang mempercepat proses penyusunan teks proklamasi, adanya kapitulasi Jepang pada Perang Dunia Kedua memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dan yang terakhir itu ada kesadaran akan kemerdekaan yang menjadikan tokoh-tokoh Indonesia sadar bahwa kesempatan itu memproklamasikan kemerdekaan telah tiba. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disusun dengan tujuan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan memulai perjalanan menuju negara yang berdaulat dan mandiri. Pertanyaan yang terakhir, siapa saja yang menyusun teks proklamasi? Yang menyusun teks proklamasi Jerman bersama Wakil nama itu yaitu Ahmad Sudarjo, Ibu Soekarno dan Bung. Oke, makasih ya sudah jawab. Jadi teman-teman, di sini saya sudah memenuhi tugas dari Bu Luki untuk mewawancarai adik kelas. Jadi sekian wawancara dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ula Suci Ramadhani dari kelas 11-8 nomor absen 24. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas sejarah dari Bu Lucy bersama adik kelas yang bisa memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Udria Salwana Zara. Saya dari kelas 11. Di sini saya akan memberi sedikit wawasan tentang materi wawancara yang akan saya lakukan bersama adik kelas. Yang pertama ada Rengas Dengklok. Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa penculikan Soekarno Hatta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Di sini aku mau minta tolong buat bantuin ngerjain tugas wawancara dari Bu Luki yang akan aku berikan beberapa pertanyaan. Ya, boleh. Untuk pertanyaan pertama, apa isi dari peristiwa Rengas Dengklok dan mengapa penting? Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini terjadi ketika golongan muda menculik Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan Indonesia dan menghindari dari pengaruh Jepang. Dan juga peristiwa ini untuk mempercepat keputusan proklamasi Indonesia. Oke. Lalu ada BPUPKI. BPUPKI merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki dan mempersiapkan dasar-dasar kemerdekaan Indonesia. Untuk pertanyaan kedua, apa itu BPUPKI dan apa tujuannya? BPUPKI sendiri memiliki kepanjangan yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini memiliki tugas yaitu untuk meneliti dan mengawasi dasar-dasar kemerdekaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting. Lalu mengapa kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Proklamasi dilakukan setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Namun kekosongan ini dimanfaatkan oleh para tokoh untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Pertanyaan terakhir, mengapa proklamasi kemerdekaan dilakukan tanggal 17 Agustus 1945? Proklamasi ini dilakukan ketika Jepang telah menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada peristiwa ini terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga dimanfaatkan oleh para tokoh nasionalis untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekian wawancara dari saya dan adik kelas. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lota Imasbani dari kelas 11-8. Di sini saya akan menanyai adik kelas tugas dan menjadi bapak. Perkenalkan, nama saya Leoni Kusuma Agrani dari kelas 10. Keberadaan saya di sini saya akan menanyai. Aku punya 3 pertanyaan. Jadi di sini saya akan memberikan wawasan saya. Saya akan memberikan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama tentang apa sih proklamasi itu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan proklamasi. Proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 17 Agustus 1945 yang dinyatakan bahwa Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang. Ada 2 tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno dan yang kedua adalah Muhammad Hatta dan para tokoh-tokoh lainnya. Proklamasi itu peristiwa sejarah pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dinyatakan menjadi hari kemerdekaan Indonesia. Jadi di soal kedua ini saya akan bertanya bagaimana perasaan kamu jika hidup di zaman itu. Nah, di pertanyaan ini kamu bisa jawab senang, tidak, itu sesuai apa yang kamu rasakan. Kalau yang kedua, bagaimana perasaan jika hidup di zaman itu? Perasaan saya bangga dan terharu menjadi salah satu wartawan Jadi di soal ketiga ini, soal terakhir, aku mau bertanya tentang apa sih yang kamu ketahui tentang peristiwa Rengas Dengklok itu. Nah, sebelumnya aku mau jelasin apa sih peristiwa Rengas Dengklok itu. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda. Tujuannya diculik itu karena para pemuda khawatir jika proklamasi tidak dikumandangkan akan menjadi pemberian Jepang. Lalu pertanyaan ketiga, apa sih yang kamu tahu tentang peristiwa Rengas Dengklok itu? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang pertama adalah suatu kebenaran yang diculik oleh dua pemuda dikarenakan bahwa mereka takut karena tidak akan dijadikan orang Indonesia. Sekian dari pertanyaan saya akan menjawab. Sekian, wassalamualaikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufatilda Faramadanti dari kelas 11-8, nomor absen 24. Untuk kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas dari guru yaitu wawancara dengan adik kelas. Pertama bisa dikenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Indah Ania Dipasara dari kelas 10-7. Jadi pada kali ini saya akan menerangkan sedikit materi untuk tema wawancara yang akan saya lakukan dengan adik kelas. Untuk pertanyaan pertama, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan momen bersejarah yang menandai berakhirnya penjajahan dan dimulainya era kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang menandai awal bagi bangsa Indonesia. Yang pertama ya, menurut kamu apa sih makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia? Menurut saya, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pernyataan resmi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan, menandai awal era baru dalam sejarah bangsa Indonesia dan menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai sebuah kemerdekaan dan kedamaian. Jadi untuk materi yang kedua adalah tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia
menghadapi beberapa tantangan yang berat. Salah satunya adalah tantangan terbesar adalah melawan Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Hal ini memicu perang kemerdekaan Indonesia yang berlangsung selama beberapa tahun. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan? Bangsa Indonesia menghadapi tantangan seperti pengakuan internasional, perlawanan dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, serta upaya untuk membangun negara dan masyarakat yang stabil dan sejahtera. Untuk materi yang ketiga dan terakhir, untuk pertentangan pendapat pada generasi muda dan generasi tua. Pertentangan pendapat antara generasi tua dan generasi muda saat peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena perbedaan pandangan tentang cara dan waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Generasi muda yang diwakili oleh kelompok Khairul Saleh, Soekarni, dan Wikana ingin proklamasi kemerdekaan dilakukan secepatnya tanpa menunggu instruksi dari Jepang. Sementara itu, generasi tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta lebih berhati-hati dan ingin menunggu kesempatan yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mereka khawatir bahwa jika proklamasi dilakukan tanpa persiapan yang matang, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Untuk pertanyaan terakhir, menurut pendapat kamu, apakah pertentangan pendapat di antara generasi tua dan generasi muda pada peristiwa Rengas Dengklok mempengaruhi kemerdekaan Indonesia pada saat itu? Menurut saya, pertentangan pendapat antara generasi tua dan generasi muda pada peristiwa Rengas Dengklok tersebut tidak menghambat kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, interaksi dan dinamika antara kedua generasi tersebut dapat mempercepat proses kemerdekaan. Generasi muda mendorong generasi tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sementara generasi tua membawa pengalaman dan kebijakan yang diperlukan untuk memimpin proses kemerdekaan. Baiklah, sekian dari wawancara singkat yang saya lakukan siang hari ini. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dek, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Jadi di sini aku Natasha Dirahmawati dari kelas 11-8. Ada tugas sejarah dari Ibu Muki berupa wawancara mengenai seputar proklamasi. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Saya Claudia Bidaya Kusuma dari kelas 5. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Menurut yang kamu ketahui, apa sih yang dimaksud proklamasi? Momen bersejarah yang penting bagi Indonesia. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurutmu, mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaan? Menurut saya untuk mengakhiri penjajahan yang telah berlangsung lama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Menurut pengetahuanmu, apa contoh perilaku positif yang bisa dilakukan seorang siswa untuk mengisi kemerdekaan? Mengikuti upacara hari Senin. Ya, betul sekali. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Diva Dwi Agusti dari kelas 11-8. Di sini saya ingin mewawancarai adik kelas di SMA Negeri 2 Magetan untuk memenuhi salah satu tugas dari Bu Luki, yaitu sejarah. Terima kasih. Hai. Ya, halo Kak. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Ya, boleh tentu saja. Nama kamu siapa dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Kayla Sonora Abdul Maharani dari kelas 11. Oke guys, di sini saya udah bersama adik kelas yang namanya Kayla dari kelas 10-9. Di sini kan aku dapat tugas dari Bu Luki untuk mewawancarai adik kelas tentang proklamasi. Di sini saya ingin menambahi wawasan untuk soal pertanyaan kemarin. Untuk yang pertama, menurut pribadi apa sih pengertian dari proklamasi yang sering kamu dengar? Proklamasi kemerdekaan adalah pengumuman resmi yang menyatakan suatu negara telah bebas dari kekuasaan lain dan memiliki kedaulatan sendiri. Dalam konteks Indonesia, proklamasi kemerdekaan merujuk pada pembuatan teks proklamasi oleh I.R. Soekarno pada 17 Agustus 1945 yang menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut kamu, apa sih proklamasi itu? Menurut saya Kak, proklamasi itu merupakan suara kemenangan atas penindasan di mana ini menjadi simbol kebebasan bersendiri. Dan ini juga merupakan awal dari Indonesia sebagai negara Afrika. Lalu itu bukan hanya sekedar teks, melainkan sebagai bukti perjuangan dan semangat rakyat Indonesia untuk bebas dan berdaulat. Kemudian, untuk nomor 2,
Bagaimana peristiwa Rengas Dengklok secara singkat? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa di mana sekumpulan pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada 16 Agustus 1945. Tujuan utama adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri. Peristiwa ini merupakan titik penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mendorong proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kalau gitu, bagaimana sih peristiwa Rengas Dengklok? Ceritakan secara singkat. Peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan insiden penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang berupa itu ada Rikana, Sukarni, dan Cairo Saleh. Mereka ini merupakan anggota dari Menteng 31. Tujuan dari aksi penculikan ini juga untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Untuk soal yang nomor 3, yaitu BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan BPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, memiliki peran penting dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI merumuskan dasar negara dan bentuk negara, sedangkan BPKI mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengukuhkan kemerdekaan Indonesia. Singkatnya, BPUPKI menyiapkan dasar-dasar dan rancangan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan BPKI melanjutkan tugas BPUPKI dengan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengukuhkan kemerdekaan Indonesia. Menurut kamu nih, bagaimana peran BPUPKI dan BPKI dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945? BPUPKI itu berperan dalam menyusun dasar negara dan membangun landasan ideologi bagi Indonesia merdeka. Sedangkan BPKI itu bertugas untuk merealisasikan kemerdekaan secara resmi serta membentuk pemerintahan awal dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Oke, jadi itu ya teman-teman atas wawancara kami tentang proklamasi. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam Bu Luki. Kami di sini akan menuntaskan tugas dari Bu Luki, yaitu mewawancarai kelas 10 tentang proklamasi kemerdekaan. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Duta Ratu Masyaini kelas 11-8 dan saya Mahardika Putri Eka Sayakti dari kelas 10-4. Oke, terima kasih ya Dek untuk waktunya sudah mau memberikan saya bantuan menuntaskan tugas ini. Oke, jadi aku mau bertanya-tanya tentang proklamasi kemerdekaan. Untuk pertanyaan yang pertama, kita pasti sudah tahu ya cerita perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya itu adalah aksi pemuda yang merobek bendera Belanda di Hotel Yamato. Terus habis itu juga ada aksi-aksi di mana para pemuda dan juga rakyat-rakyat itu karena semangatnya dalam merdeka, mereka itu membuat grafiti atau tulisan coret-coret di dinding, habis itu juga di pohon dan juga banyak di transportasi umum pada saat itu. Menurut kamu tuh itu termasuk penyimpangan atau suatu tindakan yang memang mencerminkan bagaimana mereka bersemangat dalam kemerdekaan? Menurut saya, aksi-aksi seperti merobek bendera Hotel Yamato tersebut, tindakan grafiti itu merupakan suatu perjuangan yang simbolis dan berani. Walaupun mungkin untuk saat ini bisa dibilang kalau kita melakukan hal seperti itu bisa dibilang menyimpang atau vandalisme. Tapi pada waktu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu menjadi suatu langkah atau tindakan yang sangat berani karena itu juga melihatkan atau menyuarakan bahwa bangsa Indonesia juga tidak ingin lagi dijajah oleh bangsa lain. Nah, itu juga memberikan saya inspirasi bahwa suatu perjuangan tidak hanya lewat senjata, tetapi juga bisa kita lewatkan seni yang menyuarakan. Iya, betul banget. Luar biasa sekali deh untuk pendapat. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua itu tentang kelas 10 dan juga BPUPKI. Pasti kita sudah pernah dengar ya tentang itu. Untuk kelas 10 dan juga BPUPKI kan sama-sama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal itu menurut kamu mereka tuh saling bekerja sama atau tidak, dan juga nilai apa yang bisa kita ambil dari kerja kerasnya kelas 10 dan juga BPUPKI?
Untuk Rengas Dengklok sendiri, Rengas Dengklok juga merupakan suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia itu ingin segera kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Belah pihak ini bekerja sama dan berkesinambungan karena menunjukkan bahwa kemerdekaan itu diperjuangkan dengan semangat dan persiapan. Memang sangat matang ya untuk bisa Indonesia itu lepas dari jajahan orang-orang luar. Selanjutnya itu adalah bagaimana sih cara kamu menerapkan semangat kemerdekaan Indonesia dalam lingkup sekolah. Bisa diberitahukan motivasinya juga bisa diberikan. Nah, karena kita sebagai generasi emas atau generasi muda sekarang, saya sendiri ingin mengisi nilai-nilai kepahlawanan pada masa ini dengan contohnya mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti mengadakan olahraga dengan menggunakan nasionalisme, mengikuti masyarakat hikmat, ataupun menjadi contoh dalam hal kedisiplinan dan juga tanah air pada teman-teman. Karena saya juga aktif dalam berorganisasi, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk aktif dalam berorganisasi karena siapa tahu dalam berorganisasi ini kita juga bisa mengisi nilai-nilai pahlawanan tersebut. Dan saya ingin teman-teman selalu memiliki nilai positif dalam bermasyarakat, bersosial maupun dimanapun. Luar biasa sekali. Terima kasih ya Mahardika untuk jawaban-jawaban dan juga pendapatmu luar biasa sekali. Semoga aja dengan ini banyaknya siswa-siswa Merdeka yang bisa memberikan motivasi dan juga lebih cinta kepada proklamasi kemerdekaan. Terima kasih.